Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Harul Huda dengan NIM 4220080 dan Syafaat Akbar dengan NIM 4220067. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang materi sejarah peradaban pra-Islam dan sejarah masa awal Islam atau masa Rasulullah SAW. Di sini saya akan menyampaikan sejarah peradaban sebelum Islam atau pra-Islam, yaitu peradaban Romawi, peradaban Persia, dan peradaban Arab Jahiliyah. Yang pertama, peradaban Romawi. Pada tahun 14 Masehi, agama Kristen mulai tumbuh dan berkembang di Roma. Agama Kristen mempertobatkan mereka yang belum percaya. Hal ini berbeda dengan agama sebelumnya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada mulanya, kedatangan agama ini bisa ditoleransi oleh orang-orang Romawi, tetapi lambat laun mereka mulai khawatir agama tersebut akan memecah belah persatuan bangsa Romawi. Orang-orang Romawi mulai menganiaya dan menindas orang-orang yang beragama Kristen. Keadaan ini kemudian berubah ketika Konstantinus yang memeluk Kristen berkuasa. Konstantinus mengambil langkah untuk menyelamatkan orang-orang Kristen dari kehancuran. Bahkan Kristen menjadi agama negara pada saat itu, meski Konstantinus tidak menyatakan secara resmi. Selama beberapa abad, agama ini menguasai kehidupan orang-orang Romawi. Semua yang berada di bawah panji kerajaan Romawi dan yang ingin mengadakan persahabatan dan hubungan baik dengan kerajaan ini berada di bawah panji agama Masehi tersebut. Mazhab-mazhab agama Masehi ini mulai terpecah belah menjadi beberapa sekte dan golongan yang berbeda dari zaman ke zaman. Setiap golongan memiliki pandangan dan dasar agama sendiri yang bertentangan antara golongan yang satu dengan lainnya. Pertentangan antar golongan tersebut mengakibatkan adanya permusuhan pribadi yang terbawa karena moral dan jiwa yang sudah lemah sehingga cepat sekali berada dalam ketakutan, mudah terlibat dalam fanatisme yang buta dan dalam kebekuan. Masyarakat Romawi Timur pada saat itu memang lebih condong pada aliran kebatinan. Mereka tidak segan bertikai satu sama lain antar umat beragama. Selain itu, mereka juga senang dengan kesenangan dunia dan hiburan. Pada tahun 610 Masehi, Heraklius memegang tampuk kekuasaan Romawi Timur. Heraklius berasal dari keluarga Yunani yang dilahirkan di daerah Kibosia atau Yunani dan dibesarkan di kota Kartej atau di Tunisia. Ayahnya merupakan seorang penguasa Romawi yang berkuasa di Afrika. Pada awal masa pemerintahannya, kerajaan Romawi dalam masa yang sangat buruk. Kelaparan terjadi di mana-mana, tersebar penyakit menular, kefakiran, dan perekonomian juga sangat merosot. Namun pada tahun 616 Masehi terjadi perubahan besar. Heraklius berubah menjadi seorang pemimpin yang bersemangat dan berkemauan keras untuk berjuang. Hal ini mendorongnya untuk melakukan penyerangan ke pusat pemerintahan Persia guna mengembalikan kehormatan bangsa dan negaranya. Kemudian yang kedua, sejarah peradaban Persia. Kondisi sosial pada masa dinasti Sasania tidak lebih baik dari beberapa tahun lalu, ketika masih menggunakan sistem pemerintahan kerajaan. Pembagian kelas pada masa dinasti Sasania amatlah tajam. Kaum aristokrat dan para pendeta berkedudukan jauh lebih tinggi daripada golongan lainnya. Semua jabatan dan lowongan penting dicadangkan untuk mereka. Sedangkan para pengrajin dan petani tidak memiliki hak sosial dan hak perdata. Mereka harus membayar pajak dan ikut serta dalam berperang. Para pengrajin dan petani menjalani kehidupan yang sangat sengsara. Mereka dipandang hina dan tak berharga, seolah-olah perbudakan abadi yang telah didaktirkan untuk mereka. Mereka bekerja tanpa mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka kerjakan. Pada masa itu, hanya anak-anak orang kaya dan bangsawan yang berhak menerima pendidikan.
Rakyat umum dan menengah tidak mendapatkan pengetahuan dan kehormatan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas rakyat tidak mempunyai hak untuk menjadi orang terpelajar ataupun pecinta kearifan dan keadilan. Tradisi mempertahankan rakyat untuk tetap bodoh sangatlah penting pada saat itu. Hal ini disebabkan agar segala keinginan yang tak semestinya dan tak pantas dari kaum minoritas yang manja dapat dipenuhi. Masa pemerintahan keluarga Sasania pada abad ke-6 sangat buruk sekali. Keadaannya sangat dipengaruhi oleh keadaan para raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Mereka beranggapan bahwa mereka lebih mulia dari manusia dan menganggap mereka sebagai keturunan dewa atau Tuhan. Maka seringkali rakyat tidak menyebut nama asli raja mereka karena dianggap sebagai anak Tuhan. Agama resmi dinasti ini adalah agama Zarathustra. Dalam bahasa Yunani disebut Zoroaster. Agama ini merupakan agama suku Persia kuno yang dibawa orang Asia Tengah. Mereka menyembah satu dewa yaitu Ahura Mazda yang diyakini ikut dalam peperangan suci melawan Ahriman atau mewakili sikap diam dan setan atau mewakili kejahatan. Kemudian yang ketiga, sejarah peradaban Arab Jahiliyah. Pada umumnya telah menjadi kebiasaan bangsa Arab untuk mengadakan perjalanan perdagangan antar kota-kota besar. Bangsa Arab mengadakan perjalanan perdagangan 2 kali setiap tahun, yaitu ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Dalam perjalanan itu mereka akan singgah dahulu di kota Mekah, baik untuk melakukan ibadah haji maupun untuk melengkapi perbekalan dalam perjalanan. Dan telah menjadi kebiasaan mereka untuk mengadakan pasaran bersama di kota Mekah setiap musim haji. Oleh karena itu, di tiga tempat seperti Yaman, Syam, dan Mekah, timbul pusat peradaban bangsa Arab saat itu. Meskipun secara umum bangsa Arab memiliki watak dan tabiat yang keras sebagaimana dikemukakan di atas, tapi mereka juga memiliki watak dan tabiat yang terpuji, seperti berani dalam membela yang hak dan benar, teguh pada janji atau bersikap amanah, selalu memuliakan tamu yang berkunjung ke rumah, menghormati kaum wanita. Penghargaan mereka terhadap wanita dapat dilihat dengan kebiasaan mereka memilih nama yang baik untuk panggilan kaum wanita, seperti Lu'lu' atau Permata, Wardah atau Mawar, Surayah atau nama bintang, dan masih banyak yang lain. Salah satu kegemaran yang paling menonjol di kalangan bangsa Arab adalah menunggang kuda dalam medan peperangan. Oleh karena itu, bangsa Arab menyenangi kuda yang berasal dari keturunan yang baik, sehingga tidak heran bila kita menemukan pada beberapa bait syair Arab yang memuji kuda kesayangan. Pada saat itu, bangsa Arab masih belum mengenal ilmu pengetahuan dengan sempurna, karena kebanyakan dari mereka tidak mengenal baca dan tulis. Oleh karena itu, nanti akan kita dapatkan bahwa mereka lebih menyukai puisi daripada prosa, karena puisi lebih mudah dihafal. Di samping itu, bangsa Arab juga mengerti ilmu perbintangan, karena mereka hidup di alam terbuka dan sering menggunakan bintang sebagai pedoman dalam perjalanan untuk menentukan arah. Dan ditambah lagi, bangsa Arab banyak mengenal jejak telapak kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Takbar, NIM 4220067. Di sini saya akan menjelaskan sejarah periode dakwah Nabi di Mekah dan Madinah. Yang pertama yaitu periode Mekah. Fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah, walaupun Nabi Muhammad sendiri berasal dari suku yang sama. Kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Dakwah dengan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, lebih tepat dibandingkan oleh aspek kenabiannya dengan melaksanakan tabligh. Ada 2 cara dakwah Nabi. Yang pertama yaitu dakwah secara diam-diam. Rasulullah SAW berdakwah secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itu, orang pertama kali yang menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat.
Seorang demi seorang diajak agar mau meninggalkan agama berhala dan hanya mau menyembah Allah yang Maha Esa. Orang-orang yang mulai beriman adalah istri beliau sendiri, Khadijah, kalangan pemuda Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haris. Dari kalangan budak, Bilal, orang tua dan tokoh masyarakat, Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang ini terkenal dengan julukan As-Sabiqunal Awwalun, atau orang yang terdahulu masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Fatimah bin Khattab, Arqam bin Abdul Al-Arqam, dan lainnya. Mereka itu mendapat agama Islam langsung dari Rasulullah sendiri. Kedua, dakwah secara terbuka. Setelah sekian lama Nabi berdakwah secara diam-diam, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka, dan langkah berikutnya ialah berdakwah secara umum atau terbuka. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Menurut Ahmad Shalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam. Yang pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan. Yang kedua, Nabi Muhammad menyuruh kepada bangsawan dengan hamba sahaya. Yang ketiga, para Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang keempat, taklid pada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Dan yang terakhir, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Selanjutnya yaitu periode Madinah. Madinah adalah perkampungan yang diributkan oleh permusuhan yang sangat sengit dan anarkis antara kelompok kekuasaan terpandang suku Aus dan Khazraj. Madinah juga mengalami perubahan sosial yang meninggalkan bentuk kemasyarakatan model Badui. Kehidupan sosial Madinah secara berangsur-angsur diwarnai oleh unsur kedekatan ruang daripada pendekatan kesabaran. Penduduk Yasrib atau Madinah sebelum Islam terdiri dari 2 suku Arab dan Yahudi yang saling bermusuhan. Karena pandangan Yasrib didominasi atau di bawah kekuasaan Yahudi. Yahudi membuat siasat membahagiakan dengan tipu muslihat dan penyebaran permusuhan dengan bencian di kalangan suku Aus dan Khazraj. Siasat ini berhasil dengan baik, dan mereka merebut kembali posisi kuat terutama di bidang ekonomi. Rasulullah memperkenalkan Islam dan mengajak mereka agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya mereka telah mendengar ajaran Taurat dari kaum Yahudi dan mereka tidak merasa asing lagi mengajak dengan ajaran itu. Maka mereka menyatakan masuk Islam dan berjanji akan mengajak penduduk Yasrib masuk Islam. Sejak itu, Nabi dan Islam menjadi bahan pembicaraan masyarakat Arab di Yasrib. Nabi Muhammad meninggalkan rumahnya pada malam 27 Safar tahun 14 dari kenabian atau 12 September 622 Masehi. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah merupakan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar penyebaran Islam yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi lebih pesat lagi. Peradaban atau kebudayaan yang dibawa Nabi Muhammad dalam memperbaiki masyarakat Arab pada masa kebobrokan moral menuju moralitas yang beradab adalah yang pertama, pembangunan Masjid Nabawi. Dikisahkan bahwa unta tunggangan Rasulullah berhenti di suatu tempat yang merupakan tempat penjemuran kurma milik Suhail ibnu Sahal, 2 anak yatim dari Bani Najjar yang berada dalam pemeliharaan As'ad ibnu Zurrah. Rasulullah ikut serta dalam pembangunan masjid tersebut. Peletakan batu pertama dilakukan Rasulullah sendiri, kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya. Saat itu kiblat dihadapkan ke Baitul Maqdis. Tiang masjid terbuat dari batang pohon kurma dan daunnya dijadikan atap. Dindingnya terbuat dari batu tanah setinggi 2 meter. Masjid ini dilengkapi 3 buah pintu di sebelah kanan, kiri, dan belakang. Yang kedua, persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Dalam negara Islam yang dibangun ini, Nabi meletakkan dasar-dasarnya untuk menata kehidupan sosial dan politik. Dikukuhkannya Islam, ikatan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah antara golongan Ansor dan Muhajirin, dan mempersatukan suku Aus dan Khazraj yang telah lama bermusuhan dan bersaing. Ikatan persaudaraan Ansor dan Muhajirin melebihi ikatan persaudaraan karena pertalian darah, sebab ikatannya berdasarkan iman. Terbukti apa yang dimiliki Ansor disediakan penuh untuk saudaranya Muhajirin.
Rasulullah mempersaudarakan di antara kaum muslimin, mereka kemudian membagikan rumah yang mereka miliki, bahkan juga istri-istri dan harta mereka. Persaudaraan ini lebih kuat daripada hanya persaudaraan yang berdasarkan keturunan. Dengan persaudaraan ini, Rasulullah telah menciptakan sebuah kesatuan berdasarkan agama sebagai pengganti dari persatuan yang berdasarkan kabilah. Kemudian kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslimin. Di Madinah ada 3 golongan manusia, yaitu kaum muslimin, orang-orang Arab, serta kaum non-muslim, dan orang-orang Yahudi atau Bani Nadir, Bani Quraisyah, dan Bani Qainuqa. Rasulullah mempersatukan golongan tersebut untuk meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat, dan juga akan menjamin keselamatan ketenteraman golongan mereka. Pernyataan ini dimaksud dalam Piagam Madinah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.